terdiri atas 3 orang. Yang pertama ada Dini Artisabila dengan NIM 21191900042. Dan yang kedua ada Elsa Oktaviani dengan NIM 21191900040. Dan yang terakhir ada Wifa Dauli Kapa dengan NIM 21191900025. Oke, selamat menyaksikan. Praktikum bioteknologi konvensional cara membuat yogurt. Berikut alat dan bahan untuk membuat yogurt. Yang pertama ada susu UHT, yang kedua bibit yogurt, yang ketiga ada panci. Di situ ada 2 panci. Yang pertama ada panci yang kecil untuk mensterilkan mikroba yang ada di dalam susu. Kemudian panci yang sedikit lebih besar itu untuk memproses fermentasi pembuatan yogurt. Kemudian ada toples, sendok, gelas ukur, dan lap atau kain. Langsung saja ke cara pembuatannya. Yang pertama, kita gunting terlebih dahulu susunya. Kemudian kita takar susu di gelas ukur untuk memudahkan kita mendapatkan 250 ml susu UHT-nya. Kemudian kita tuang susu ke dalam panci kecil untuk disterilisasikan terlebih dahulu. Kemudian nyalakan kompor tentunya dan aduk susu sampai susu UHT ini sedikit panas. Tidak usah terlalu mendidih, biarkan sampai terlihat gelembung-gelembung kecil saja. Nah, proses ini dilakukan untuk mensterilkan mikroba yang ada di dalam susu. Setelah dipanaskan, kemudian tambahkan 2 sendok makan bibit yogurt ke dalam susu yang sudah dipanaskan tadi dan sudah normal kembali suhunya. Kemudian aduk hingga rata. Nah, selanjutnya tuangkan susu yang sudah dicampur dengan bibit yogurt tadi ke dalam toples atau wadah untuk difermentasikan. Tutup dengan rapat kembali. Kemudian tutupi kembali dengan kain sehingga tidak ada sedikit pun cahaya yang bisa masuk. Kemudian masukkan ke dalam panci besar yang tadi untuk proses fermentasi susu menjadi yogurt. Jangan lupa tutup kembali pancinya dan diamkan selama 24 jam atau 1 hari 1 malam. Dan ini hasilnya, kita lihat sama-sama ya. Dan alhamdulillah proses pembuatan yogurt kelompok kami berhasil. Susu UHT yang awalnya cair setelah diberikan bibit yogurt dan difermentasikan selama 1 hari, hasilnya menjadi lebih kental dan rasanya asam dan manis seperti yogurt pada umumnya. Baik, sebelum kita tutup, kita akan memberikan penjelasan seputar proses pembuatan yogurt ini. Yogurt merupakan produk dari bioteknologi konvensional. Hal tersebut disebabkan karena proses pembuatannya sesuai dengan karakteristik bioteknologi konvensional, yang antara lain sebagai pemanfaatan organisme secara langsung tanpa proses rekayasa genetika. Proses pembuatan yogurt ini memanfaatkan proses fermentasi dengan kondisi semi steril. Yogurt merupakan minuman probiotik
yang dibuat dari bahan dasar susu yang difermentasikan oleh bakteri Streptococcus thermophilus dan bakteri Lactobacillus bulgaricus. Nah, proses pembuatannya itu menggunakan alat yang cukup sederhana. Nah, bahan utama tadi menggunakan yogurt plain Cimory yang mengandung bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus yang dapat digunakan sebagai starter dalam proses fermentasi. Yogurt plain Cimory ini dalam penelitian kami digunakan sebagai pengganti bakteri yang berasal dari biakan murni karena di dalam yogurt plain Cimory ini terdapat bakteri yang dibutuhkan dalam proses pembuatan yogurt, yaitu tadi Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus yang dapat digunakan sebagai starter dalam proses fermentasi. Dengan melalui fermentasi oleh bakteri asam laktat atau Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus, bakteri asam laktat akan menghidrolisis gula susu laktosa menjadi laktat. Selain membentuk asam laktat, hidrolisis laktosa oleh kedua spesies bakteri tersebut dan juga metabolisme nitrogen dari hidrolisis protein terutama oleh bakteri Lactobacillus bulgaricus yang menghasilkan senyawa asetaldehid yang memberikan aroma khas pada yogurt. Sedangkan Streptococcus thermophilus berperan pada pembentukan cita rasa pada yogurt. Nah, pada umumnya, bahan pembuatan yogurt adalah susu murni. Dilihat dari kandungan susu ultramilk tadi yang setara dengan susu murni, sehingga susu ultramilk ini dapat digunakan sebagai pengganti susu murni.